Menyusul pengumuman nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, sejumlah elit parpol semakin gencar menjalin komunikasi politik berbalut silaturahmi Lebaran. Di antaranya yang getol adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang secara maraton menggelar pertemuan dengan elit parpol lain. Bagaimana kemudian kita membaca pergerakan politik silaturahmi ini? Kami akan diskusikan hal ini bersama dengan analis politik dari CSIS Arya Fernandes. Mas Arya, apa kabar Mas? Kabar baik, Mas Tifal, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami sehat selalu. Anda membaca manuver dari Partai Golkar dan Gerindra ini, apakah betul ini mereka ada sinyalemen untuk berkoalisi, membentuk koalisi baru, atau Anda punya analisis lain soal ini? Baik, Mas Tifal, yang pertama saya ingin katakan bahwa dalam proses nominasi capres dan cawapres kali ini memang bagian yang tersulit saat ini adalah menentukan siapa cawapresnya pada blok koalisi capres ya, ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan yang kedua adalah memastikan partner koalisinya atau rekan koalisi partai-partai. Karena koalisi yang sangat dinamis itu dapat mendorong perubahan-perubahan koalisi mungkin terjadi. Kalau untuk capres sebenarnya dalam setahun terakhir, dari setahun yang lalu kita sudah hampir bisa memastikan bahwa ketiganya Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies bisa akan maju. Tapi untuk cawapres dinamikanya saya kira sangat kompleks ya dan sangat dinamis ya. Nah, saya kembali ke manuver yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Mhm. Nah, dalam situasi di mana pilpres kita akan sangat kompetitif, di mana jarak antara suara ketiga calon ini sangat dekat ya, selisihnya mungkin di kisaran 3-6%. Ya. Belum ada kandidat yang dominan, tentu posisi cawapres akan diperhitungkan betul, terutama cawapres-cawapres yang dianggap dapat membantu kenaikan suara dan cawapres-cawapres yang dianggap mampu bekerja secara kolaboratif, secara bersama dengan capres terpilih nantinya. Dalam situasi seperti ini tentu saya kira Partai Golkar terutama memiliki opsi yang relatif beragam, karena dengan kekuatan 85 kursi di DPR, Partai Golkar dapat membangun komunikasi baik dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar ataupun dengan Pak Anies, ataupun kalau Golkar ingin mengambil pilihan politik yang berbeda, Partai Golkar bersama PAN juga bisa mencalonkan pasangan sendiri gitu. Jadi untuk saat ini pilihan Golkar opsinya relatif sangat terbuka dan banyak ya. Sementara dari sisi Pak Prabowo sendiri memang situasi menjadi berbeda ketika Pak Ganjar diumumkan secara resmi oleh PD Perjuangan untuk dicalonkan sebagai capres. Mhm. Saya melihat dalam beberapa hari terakhir memang Pak Prabowo tampak lebih aktif melakukan komunikasi politik, terutama untuk memastikan siapa yang sebagai cawapres beliau ya. Tapi Dan posisinya kalau kita spesifik lagi bicara setelah pertemuan itu, kansnya terbilang kuat tidak kalau Gerindra ini akan berkoalisi dengan Golkar, dan gimana skenario kemudian? Apakah kemudian Erlangga ini jadi bakal cawapres? Karena kita paham kan dari Munas 2019 Golkar tetap pada pendiriannya untuk mengusung Erlangga Hartarto jadi bakal calon presiden. saya kira dengan kondisi politik yang berubah dan situasi yang sangat ketat di antara tiga nama ini, dan begitu juga dari sisi angka keterpilihan gapnya masih sangat tinggi, saya kira Golkar akan realistis ya, mungkin akan menurunkan targetnya pada level cawapres. Dan ketika Golkar menurunkan targetnya pada level cawapres, opsinya menjadi lebih banyak ya, lebih bervariasi. Dan saya kira opsi untuk berpasangan dengan Pak Prabowo sangat terbuka, apalagi kemarin sebelumnya sinyalnya sudah terbentuk karena ada koalisi besar. Mhm. Dan kalau ini terjadi, saya kira juga Golkar saat ini punya banyak pilihan, dan pilihan yang sangat yang paling dekat saya kira untuk saat ini dapat dibaca akan berpasangan dengan Pak Prabowo. Oke. Meskipun opsi-opsi Golkar lainnya sangat terbuka ya. Ditambah lagi ada rencana juga nih, Mas Arya, bahwa
Ketua Umum Golkar akan bertemu dengan Ketua Umum PKB hari ini kabarnya. Anda memproyeksikan ini arahnya bakal kemana nanti? Memang kalau kita lihat, kita baca, bagaimana dinamika yang terjadi di koalisi Pak Prabowo. Sebelumnya kan, di awal-awal, Pak Prabowo akan berpasangan dengan, Gus Imin, Caimin. Tapi belakangan memang karena terjadi perubahan-perubahan politik ya, dan, sepertinya dari sisi Pak Prabowo sendiri dan dari sisi Golkar, kemungkinan berpasangan dengan, Pak Erlangga, cukup kuat, terutama belakangan ini, dan saya kira, tapi itu, saya sendiri sih melihat meskipun peluangnya terbuka, tapi kondisi-kondisi pasangan ini masih sangat dinamis ya, masih masih belum bisa diprediksi dengan sangat presisi, siapa yang akan menjadi pasangan Pak Prabowo, begitu juga Meski siapa yang dinamis akan tapi menjadi kecenderungannya pasangan. kuat atau masih lemah dengan posisi yang ada sekarang? Dinamis, tapi kecenderungannya saya lihat mulai menguat ya, Hmm. terutama, Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, mulai menguat ya, meskipun sekali lagi, ini prediksi dan terbuka kemungkinan-kemungkinan perubahan juga. Oke, Mas Arya, terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Rumah Pemilu untuk kali ini. Saya selalu untuk Anda, Mas. Selamat sore.